Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Bawia dengan NIM 0568498852. Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Ternate. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data dengan contoh kasus seperti ini ya. Berdasarkan ERD di atas, silahkan buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Oke, langsung saja saya akan membuat. Oke, untuk itu kita masuk ke dalam aplikasi exam dulu. Klik start pada Apache dan MySQL. Setelah selesai loadingnya, sudah aktif ya, sudah hijau keduanya, kita masuk pada admin pada MySQL. Oke, untuk membuat database baru kita bisa langsung klik di database atau new ya. Pada kolom database kita masukkan sesuai pada tugasnya, yaitu rumah sakit. Rumah sakit. Setelah itu create. Kemudian pada tabel pertama yaitu saya akan membuat tabel pasien, setelah itu tabel dokter dan tabel administrator dan yang lain-lainnya. Oke. Pasien, karakternya 4 nomor, klik create. Kemudian pada baris pertama yaitu saya akan memasukkan primary key-nya itu ID pasien. ID pasien menggunakan tipe data integer dengan panjang karakter 3. Kemudian kita masukkan primary key-nya. Oke. Jangan lupa centang auto increment-nya agar primary key-nya terisi secara otomatis sampai data-data selanjutnya ataupun data sebelumnya. Kemudian ID pasien, nama pasien dengan tipe data varchar, kemudian panjang karakter 30. Di sini nama pasien, alamat pasien, kemudian tipe data varchar, di sini 100, kemudian jenis kelamin, data varchar, sini panjang karakternya 1 karena nanti di input jenis kelamin P atau L, perempuan atau laki-laki. Oke. Save. Oke, ini sudah tampil ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Ya, selanjutnya saya akan buat tabel yang lainnya. Dokter, dokter, oke, dokter, varchar 30, tanggal lahir, sini menggunakan date, kemudian tanggal lahir, setelah tanggal lahir itu alamat dokter, nomor HP, spesialis atau kerja, alamat dokter, varchar 100, tambah barisnya langsung bisa klik sini, maka barisnya akan ditambah. Alamat, nomor HP 15, terus spesialis 15, tambah lagi barisnya, terakhir yaitu waktu kerja, varchar 100. Save lagi, sudah tersimpan. Kemudian kita buat tabel administratornya, administrator, ID admin 3,
nama admin, terus waktu jaga status save. Kemudian saya akan buat tabel ini pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Kemudian forget chain agar bisa membuat relasinya. Oke, kita buat tabel pasien dokter. Pasien dokter, di sini ID 3, primary key, go, terus di sini ID dokter, menggunakan integer juga 3, ID pasien, oh my god, menggunakan integer 3, kemudian ID dari pasien, waktu periksa resep, sini waktu periksa Oke. Kemudian waktu periksa di sini menggunakan date, kemudian resep, voucher 100. Oke. Save. Kemudian kita buat pasien dokter udah ya. Sini dokter admin. Kemudian di sini ID data, karena antara dokter dan admin itu sama data ya. Terus 3, sini tinggal diklik go tentang auto incrementnya, ID dokter, ID pasien. Oke. ID data ya dokter. Oke, save. Kemudian daftar. ID daftar 3. Ya. Sudah ada semuanya. Sekarang kita akan membuat relasinya. Ini ya. Relasi, tapi sebelum itu kita mesti mengaktifkan foregen key-nya, yaitu klik pada pasien dokter, kemudian struktur, kemudian pada ID dokter, klik, terus more, pilih index. Oke. Kemudian pada ID pasien ini sampai muncul tanda kunci berwarna silver kayak gini ya.
terus ID pasien, more, index, oke. Dan seterusnya. Dokter admin, pada ID dokter, klik more, index, oke. Terus ID pasien, more, index, oke. Ini aku jadi holding juga sih. Aduh, nggak ada yang salah nih. Kemudian daftar pada ID admin, more, index, oke. ID pasien, more, index, oke. Kita kembali ke ID admin dulu. Yang aku periksa ya. Oke, kita lanjut buat relasinya. Klik database-nya, terus desain, dan kita buat relasinya. Itu mulai dari ID pasien ke ID pasien pada tabel pasien ke ID pasien pada tabel daftar. Di sini kita masukkan saja cascade. Oke. Dan kemudian kita klik lagi ID admin dari tabel administrator ke ID admin pada tabel daftar. Cascade, oke. Kemudian kita buat lagi dari tabel administrator ID admin ke ID admin pada tabel dokter admin. Waduh, ada yang salah ini, aduh banyak. Ada yang salah ya kita, waduh. Ini pasien. Ini ada yang salah, gimana? Dokter admin. Sini seharusnya admin. Oke. Udah. Kemudian pilih lagi ke ID pasien ke ID pasien pada tabel pasien dokter. Escape. Oke, kemudian dari ID dokter pada tabel dokter kita gimana sih? Dari dokter sini. Escape. Oke, kemudian dari ID dokter ke ID dokter sini. Escape. Oke. Oke, relasinya udah jadi. Kemudian kita kembali ke rumah sakit, insert, kita menginput data pasiennya. Klik pasien, kemudian insert. Di sini pada volume ID pasiennya tidak perlu di input karena kita sudah mengaktifkan auto enrollment, jadi nanti ID pasiennya akan terisi secara otomatis. Kita langsung input saja namanya, Ilham, Jalan SD, Membawa. Oke, laki-laki, terus kemudian Putri, Jalan Membawa. Oke, perempuan, dan di sini kita tambah lagi kolomnya. Kemudian di sini Susilawati, alamat, Jalan Kantor, Bupati, perempuan, Go. Oke, sudah terisi ya. Di sini udah tiga tabel data pasien. Di sini ada 3, Ilham, Putri, dan Susilawati. Alamatnya di sana. Oke, kita coba select ya. Select bintang from pasien,
where change select nama pasien, koma, koma, jenis kelamin, where jenis kelamin sama dengan 1. Coba. Oke, langsung tampil. Select yang menampilkan semua data pasien. Oke, coba dicoba. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, penerapan ERD dan MySQL membuktikan bahwa pengelolaan data yang terstruktur sangat penting untuk efisiensi, kecepatan akses, dan keamanan informasi dalam sistem informasi rumah sakit. Baik, sampai di sini dulu. Sampai di sini saja. Kurang-kurangnya mohon maaf. Saran dan masukan demi perbaikan lebih baik lagi. Dan terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.